Nah, jadi ketika kita membaca yusikumullah, Allah mewasiatkan kepada kamu, apakah wasiat di sini sama dengan tausiah yang berkembang hari ini? Tausiah itu sama aja ceramah sekarang ini. Ya tidak. Kata yusikumullah, berarti Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mewasiatkan di situ. Apa maknanya? Mensyariatkan, menetapkan ketentuan syariat kepadamu terkait dengan apa? Fi auladikum, dalam perkara anak-anakmu. Kenapa fi auladikum? Bukankah yang disebut setelah itu bukan aulad saja? Ya, ada di situ abawah, orang tua, ada di situ ikhwah, saudara. Tapi kenapa di dalam tausiah pembuka ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi auladikum? Kenapa tidak fi ahlikum? Ini sering pertanyaan muncul. Kenapa sih ditekankan betul ketentuan Allah ini terkait dengan aulad, dengan anak-anak? Nah, ada beberapa jawaban. Di antara ulama menjawab bahwa terkait dengan kerabat dan orang tua yang lainnya sudah ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang wasiat. Di mana di dalam firman Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Oh, belum muncul ya? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dia mengatakan, kenapa di situ aulad? Karena aulad yang belum tersentuh dengan ketentuan hukum. Sedangkan untuk al-walidan, untuk orang tua, sudah masuk dalam ayat wasiat. Untuk kerabat yang lainnya sudah masuk dalam ayat wasiat. Perhatikan ayat 180 itu. Ya. Orang tua disebut sebagai asal dari seseorang, itu namanya usul. Kalau ke atas itu usul, namanya asal. Al-aqrabin, walaupun kata aqrabin ini bisa mencakup seluruh kerabat, tetapi karena disebut orang tua di sini, yang tinggal menjadi pertanyaan bagaimana dengan furu', dengan keturunan. Berarti kerabat, saudara dan lain-lain terjangkau oleh ayat 180 Al-Baqarah. Usul orang tua sampai ke atas, ayah, kakek dan seterusnya, ibu, nenek dan seterusnya, sudah terjangkau oleh ayat wasiat dalam surat Al-Baqarah. Tinggal siapa yang belum ada kejelasan dan ketentuannya, aulad. Nah, ada jawabannya seperti itu. Jadi, ketika ada yang bertanya, kenapa ditekankan betul auladikum? Karena pada ayat surat Al-Baqarah terkait dengan wasiat, dua sisi kekerabatan manusia sudah disinggung.
Nah, tentu keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan bahagian dari kekerabatan atau keluarga manusia, melainkan ada hak yang mesti mereka peroleh. Nah, karena anak yang belum, maka anak ditekankan, walaupun nanti berikutnya ayat tersebut juga menyinggung perkara hak dari orang tua dan hak kerabat lainnya. Nah, itu jawaban pertama. Sedangkan jawaban yang kedua, ada yang mengatakan bahwa perlakuan masyarakat jahiliyah terhadap anak, terutama anak perempuan, itu sangatlah zalim. Mereka tidak diberikan hak warisan apabila orang tuanya meninggal, terutama anak perempuan. Dan ternyata kalau ditelusuri berbagai tradisi yang berkembang dan aturan-aturan yang ada sebelum Islam, hampir mirip-mirip saja. Wanita cenderung diperlakukan sebagai warga kelas 2 di tengah masyarakat. Semenjak dahulu, bukan hanya masyarakat jahiliyah Makkah saja. Orang-orang Romawi, orang-orang Persia hanya melihat wanita ini sebagai objek akan mereka pergunakan, manfaatkan. Dan jangan salah, sampai ke tradisi kita di Nusantara juga begitu. Kalau ada negosiasi politik diplomatis antar negara, kira-kira yang akan dipertukarkan siapa? Perempuan. Kalau kita anggap benarlah cerita ekspedisi Pamalayu Singosari ke kerajaan Melayu Dharmasraya, kan? Kerajaan Malayapura Dharmasraya yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Sriwijaya itu. Nah, siapa yang diutus bersama dengan ekspedisi itu? Ya, 2 orang putri. Ya kan, secara tidak langsung bisa kita katakan itu adalah jalan atau alat negosiasi persahabatan perempuan yang dikirim. Ya, sampai di sana nanti mau dijadikan istri, mau dijadikan selir, wanita mau tidak mau harus menerima. Jadi eksploitasi wanita itu tidak hanya terjadi pada masyarakat Quraisy jahiliyah itu, tapi ada di seluruh penjuru dunia ini ketika itu. Bahkan sampai sekarang juga masih ada. Banyak saja yang menutup mata. Kita perhatikan kalau ada expo, pameran, apa saja yang dijual, yang membagikan brosur, yang berdiri di samping produk, siapa kira-kira? Perempuan. Nah, pakaiannya kadang tidak nyambung dengan yang dijualnya. Yang dijualnya mobil, pakaiannya mini. Apa urusannya betisnya dengan mobil itu? Kan tidak ada urusan. Kan eksploitasi sebenarnya.
bajunya yang seronok, pakaiannya yang seperti apa hubungannya dengan produk yang dijual? Nah, itu bagian salah satu bentuk dari eksploitasi. Islam tidak mengizinkan hal yang seperti itu terjadi. Islam tidak mengizinkan orang melihat wanita ini sebagai objek. Karena dalam Islam laki-laki dan perempuan itu sama-sama hamba Allah. Kanya man amila salihan min dzakarin au unsa. Au itu maknanya apa? Litaswiyah. Menyamakan siapa saja yang beramal saleh baik laki-laki maupun jadi perintah Islam agar wanita itu menutup aurat sebenarnya untuk menaikkan derajat mereka supaya mereka jangan menjadi objek. Tetapi peradaban modern katanya tetap saja tidak bisa keluar dari eksploitasi. Wanita tidak lihat lagi dari apa? Dari kemampuan mereka, dari intelijensi mereka, dari apa yang mereka potensi yang mereka miliki. Yang dilihat hanya potensi daya tarik saja. Daya tariknya daya tarik bukan daya tarik pemikiran. Yang diberdirikan di situ daya tarik apa? Daya tarik fisiknya. Nah, itulah yang diobral, itulah yang dieksploitir. Nah, menjadi tinggikah kedudukan wanita perempuan dengan begitu? Ya tidak. Paling lebih sedikit dari barang yang dijual itu. Begitu diperlakukan. Nah, kita kan berharap ya silahkan mereka hadir di tengah masyarakat, bergaul dengan sesama dengan batasan-batasan aurat mereka ditutup dan mereka ditempatkan di situ bukan karena bentuk body fisiknya, bukan karena kulitnya, bukan karena senyum dan manisnya, tetapi karena apa? Karena kemampuan potensinya, dia mengerti, dia faham, dia ini. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, Islam begitu memperlakukan perempuan. Menghargai potensi mereka. Mereka memiliki keunggulan-keunggulan yang itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, jadi masyarakat jahiliyah memandang wanita rendah, terutama anak perempuan. Karena mereka menganggap anak perempuan ini hanya akan jadi beban saja dalam kondisi kehidupan yang serba keras di tengah padang pasir yang ganas, yang berpotensi setiap saat terjadi pertikaian antar kabilah atau antar suku untuk memperebutkan sumber mata air dan padang rerumputan untuk pengembalaan ternak. Ini sering terjadi perkelahian. Nah, kalau sudah terjadi situasi seperti itu, wanita hanya akan apa? Akan menjadi objek untuk ditawan, untuk dijadikan alat untuk merendahkan suku yang lain. Nah, karena itu masyarakat jahiliyah dengan kondisi seperti itu menganggap kehadiran wanita kok jadi beban saja kok. Tidak bisa berperang. Kalau terjadi pertempuran, dia rawan untuk ditawan. Kalau ditawan kemudian dijadikan sebagai alat untuk menekan, untuk merendahkan kabilah asal dia. Kemudian dilecehkan berbagai macam. Itu membuat malu orang tuanya, saudaranya. Jadi daripada ada beban kemudian dengan keberadaan wanita, maka
Makanya ada ide kalau wanita yang lahir, pandamkan saja lalu. Daripada olah gadang membuat menjadi baban, anjak ketek dia habisi. Cara berfikir. Nah, sedangkan hak hidup saja tidak sama, apalagi hak warisan. Nah, jelas kan? Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menekankan fi auladikum pada anak-anakmu? Karena memang di masa jahiliyah anak-anak itu tidak mendapatkan keadilan dalam masalah kewarisan. Terutama anak perempuan. Nah, karena itulah yusikumullah fi auladikum. Jadi bisa dikatakan bahawa ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 11 ini membatalkan banyak tradisi jahiliyah tentang masalah kewarisan yang tidak berlaku adil kepada keturunan, terutama anak perempuan. Ayat tentang kewarisan ini merupakan, boleh dikatakan, umdah, adalah ayat penting yang menjadi tiang ilmu kewarisan. Ini pokok. Karena seluruh ayat kewarisan yang terkait dengan perkara kewarisan secara rinci, yang secara rinci ya, secara globalnya ada dalam surat lain. Tetapi secara rinci ayat kewarisan itu al-mufassal, yang terperinci, ada hanya di dalam suratun Nisa ini. Yang ada di dalam surah An-Nisa. Secara terperinci al-mufassal hanya ada di dalam suratun Nisa. Al-ayatul mufassalah kulluha fi suratin Nisa. Mulai ayat 11 sampai ayat 12, kemudian ayat 176 nanti. Namun secara global al-ayatul mujmalah, yang mujmal, yang global sifatnya, ada juga dalam surah An-Nisa yaitu ayat 7, terdapat dalam suratul Anfal ayat 75, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Itu suratul Anfal, tapi global tentang ulul arham. Kemudian ada yang global lagi di dalam surat Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura. Jadi untuk kita ketahui bahwa ayat-ayat petunjuk tentang kewarisan secara terperinci, kalau terperinci ada bahagiannya berapa, ya, untuk ini seberapa, itu mufassal namanya. Yang terperinci itu hanya ada di dalam surah An-Nisa saja, yaitu ada pada ayat 11 yang sedang kita bicarakan sampai nanti ayat 12, dan ada nanti juga dalam ayat 170 surah An-Nisa. Yang global ada pada ayat 7 suratun Nisa, ada pada suratul Anfal, dan ada pada surat Al-Ahzab. Surah Al-Anfal ayat yang ke-75, sedangkan suratul Ahzab pada ayat ke-6. Yang global dalam suratul Nisa ada pada ayat 7. Nah, sedangkan ayat 11, ayat 12, ayat 176 itu ayatnya dalam kategori mufassal. Apa makna mufassal? Terperinci. Ada ketentuan-ketentuan, bahagian-bahagian dari ahli waris yang berhak menerima.